Materi IPA kelas 8 semester 2. Harmoni dalam keberagaman. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi itu ya kita akan bahas dalam 2 pertemuan. Jadi, kita bahas gelombang bunyi yang bagian pertama. Nanti pertemuan berikutnya itu gelombang bunyi yang bagian kedua. Ya, yuk kita sama-sama belajar ya. Apa yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi merupakan gelombang longitudinal. Nah, kalau dia gelombang longitudinal, berarti bunyi memiliki rapatan dan renggangan. Ya, bunyi ditimbulkan oleh benda yang bergetar. Ya, sama seperti gelombang dan merambat melalui medium padat, cair ataupun gas. Jadi, bunyi merupakan gelombang mekanik, ya. Sekarang kita lihat tentang cepat rambat bunyi. Apa itu cepat rambat bunyi? Cepat rambat bunyi adalah jarak yang ditempuh oleh bunyi dalam waktu 1 detik. Rumusnya apa? Rumusnya adalah S sama dengan V dikalikan T, di mana S itu artinya jarak yang ditempuh bunyi, V itu cepat rambat bunyi, dan T adalah waktu yang diperlukan. Ya, nah itu rumus untuk cepat rambat bunyi. Sekarang untuk kita bisa menggunakan rumusnya, maka kita lihat contoh soalnya. Ya, contoh soalnya, bunyi merambat di udara sejauh 1,7 km. Itu harus dirubah dulu ke meter, jangan lupa. Selama 5 detik. Hitunglah cepat rambat bunyi. Kita lihat penyelesaiannya ya. Nah, diketahui apa tadi? Jaraknya berarti S-nya. S-nya 1,7 km berarti 1.700 meter. Terus waktunya, T-nya 5 second. Yang ditanyakan adalah berapa cepat rambatnya, V-nya. Maka S sama dengan V kali T, berarti 1.700 sama dengan V dikalikan 5, maka V-nya sama dengan 340 meter per second. Ya, yaitu 1.700 dibagi 5. Ya. Seperti kita tahu, ya, gelombang itu bisa dipantulkan. Berarti bunyi juga bisa dipantulkan. Nah, pemantulan bunyi ya itu mempunyai rumus S sama dengan setengah V kali T. Ya, gampangnya ya S-nya ya setengahnya kalau perambatan bunyi karena dia kan gerak bolak-balik. Ya, berarti setengahnya. Nah, keterangannya sama. S itu jarak, V itu cepat rambat, T itu waktu. Nah, cuma sekarang S-nya itu adalah jarak sumber bunyi terhadap dinding pemantul. Ya. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah kapal mengukur kedalaman laut dengan mengirimkan gelombang bunyi dan menerima pantulannya setelah 4 second. Ini berarti waktunya 4 second. Ya, bila cepat rambat bunyi di laut 1.500 meter per second, berapa kedalaman laut tersebut? Ini berarti ada kata pantulan, berarti ini pemantulan bunyi. Jadi jangan pakai rumus yang salah ya. Pakainya pemantulan bunyi, bukan yang perambatan bunyi. Oke? Nah, ini dia penyelesaiannya. Ya, apa yang kita ketahui, waktunya 4 second. Dan cepat rambatnya itu 1.500 meter per second. Maka berapa kedalaman laut atau S-nya? Ya, jarak dari sumber bunyi sampai ke dinding pemantul. Ya, kita gunakan rumus S sama dengan setengah V kali T. Berarti setengah kali 1.500 dikalikan 4. Ya, maka kedalaman lautnya
3.000 meter atau 3 kilometer ya. Tadi kita ya menghitung ya menggunakan rumus pemantulan bunyi. Sekarang kita lihat kegunaan dari pemantulan bunyi. Ada nggak sih kegunaannya? Ada ya. Ini hanya beberapa saja, masih banyak yang lainnya. Kegunaannya yang pertama biasanya untuk menghitung kedalaman laut atau kedalaman gua. Ya. Terus yang kedua, pemeriksaan janin ya atau bagian dalam tubuh menggunakan USG. Ya, ultrasonograf. Terus memperkuat bunyi asli. Ya, ada pemantulan bunyi gunanya memperkuat bunyi asli biar tambah kencang suaranya, ya. Terus mendeteksi retak pada logam juga untuk mengukur cepat rambat bunyi. Ya, ini adalah sebagian kegunaan pemantulan bunyi, oke? Sekarang kita lihat gema dan gaung. Ya, gaung, apa itu gaung? Gaung adalah bunyi yang melintasi lintasan pendek. Ya, jadi lintasannya pendek, jaraknya pendek. Ya. Nah, bunyi pantul yang hanya sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli. Ya, jadi sebagian saja kedengarannya. Kenapa? Karena lintasannya pendek, dia keburu balik. Ya. Nah, gaung ini merusak bunyi asli. Jadi bunyi aslinya kedengaran tidak jelas. Nah, kalau gema apa? Gema itu ya bunyi ya yang melintasi lintasan panjang. Ya, lintasan panjang. Nah, berarti bunyi pantulnya yang terdengar setelah bunyi asli. Ya, jadi kan lintasan panjang dia terdengar setelah bunyi aslinya. Ya, berarti dia tidak merusak bunyi aslinya. Ya. Nah, kalau kita mau meredam gaung ya ataupun juga gema, kita meredam bunyi-bunyi pantul. Kalau kita ada di ruangan yang harus kedap suara, begitu ya. Nah, kita gunakan bahan peredam bunyi. Nah, ini contoh bahannya karton, wool, ya, busa ya atau spons, ya, juga karet. Ya, ini bahan-bahan yang bisa meredam ya bunyi ya. Jadi bunyinya tidak terpantulkan ya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, kita tahu bunyi merupakan gelombang longitudinal. Berarti bunyi mengalami perambatan dan juga pemantulan. Nah, pantulan bunyi yang menguatkan bunyi asli kita sebut gema, ya, sedangkan yang merusak kita sebut gaung. Ya, itu yang kita pelajari pada pertemuan ini. Sekarang kita sampai pada bagian eksplorasi mandiri. Nah, kali ini eksplorasi mandirinya adalah soal hitungan. Ya, ada 2 soal. Ya, yang pertama, ini seorang nelayan berada di tengah laut meledakkan dinamit untuk memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Bunyi dinamit merambat melalui 2 media. Ya, satu udara, satu laut. Ya, didengar oleh polisi pantai berselisih waktu 1,4 second. Bila cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second dan di laut 1460 meter per second, hitunglah jarak nelayan dari pantai. Ya, jadi di sini mana yang merambat lebih cepat? Nah, pasti yang di laut ya. Jadi kamu tinggal mencari ya waktunya selisih 1,4 second. Lebih cepat yang di laut. Ya, nah, itu kamu gunakan rumusnya tentunya perambatan bunyi, jangan pemantulan ya. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Seorang mengirim pulsa-pulsa bunyi ke dasar laut yang dalamnya 3,6 km. Jangan lupa ubah ke meter dulu. Dan diterima kembali oleh hidrofon setelah 5 detik. Ada kata-kata diterima kembali. Berarti ini pakai rumusnya jangan salah ya, pakai pemantulan bunyi. Ya, hitunglah cepat rambat bunyi
dalam air laut tersebut. Ya, oke. Ya, kamu kerjakan tugasnya, kamu belajar. Ya, jangan mengandalkan satu buku saja. Ya, tapi kamu explore lagi. Ya, mencari di buku-buku sains lainnya ataupun melalui internet juga bisa. Ya, semangat belajar. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!